Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan aqimis sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah begitu banyak menurunkan nikmatnya kepada kita. Allah begitu banyak menurunkan rahmatnya kepada kita. Sehingga dengan begitu banyak nikmat yang kita terima, kita mampu disampaikan ke dalam bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, yakni bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang berada di seluruh penjuru dunia, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan, di mana tema ini bukan hanya sekedar hubungan ibadah dengan Allah, namun hubungan ibadah ini kita lakukan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minanas. Tema tersebut adalah zakat, infak, dan sedekah. Tiga istilah zakat, infak, dan sedekah secara garis besar memiliki makna yang hampir sama, memiliki pengertian yang hampir serupa, yakni sama-sama mengeluarkan apa yang kita miliki, baik itu berupa harta, baik itu berupa benda, baik itu berupa uang, materi, dan lain sebagainya. Namun, di balik persamaan makna tersebut, ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan daripada ketiga istilah tersebut. Salah satunya, perbedaan yang paling mencolok adalah terkait dengan hukum dasar daripada zakat, infak, dan sedekah tersebut. Oleh karenanya, agar lebih paham, mari kita saksikan penyampaian sebagai berikut. Yang pertama adalah zakat. Zakat secara bahasa berarti suci, berkah, dan bertambah. Apa yang suci, apa yang berkah, apa yang bertambah. Bila mana zakat itu termasuk zakat fitrah, maka yang suci adalah diri kita, maka yang berkah adalah diri kita. Dan apabila zakat tersebut adalah zakat harta atau zakat mal, maka yang berkah, yang suci, yang bertambah adalah harta kita. Jadi secara istilah, zakat itu memiliki arti suatu kewajiban yang mana yang harus dikeluarkan oleh seseorang, namun terikat oleh waktu, terikat oleh batasan-batasan yang harus kita keluarkan, dan juga kepada kelompok siapakah zakat ini dapat kita berikan.
Sebagai contoh, kita ambil zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat diri merupakan zakat yang hanya bisa kita bayarkan setahun satu kali. Di mana zakat fitrah ini bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, yaitu mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan tersebut. Kemudian terkait dengan besaran zakat fitrah tersebut, apabila kita rubah dalam bentuk makanan pokok, yakni yang harus kita keluarkan adalah 2,5 kilogram beras, atau jika diliterkan maka zakat yang harus kita keluarkan sekitar 3,5 liter beras. Kemudian zakat fitrah juga memiliki kelompok-kelompok tertentu yang harus kita zakati, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal 'agharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama adalah orang fakir, yang kedua orang miskin, kemudian yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima memerdekakan hamba sahaya, yang keenam adalah orang yang berhutang tentunya di jalan Allah, yang ketujuh jihad fi sabilillah, dan yang terakhir yaitu orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Untuk selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai infak. Infak secara bahasa berarti anfaqo, yaitu mengeluarkan sesuatu yang kita miliki. Apa yang harus kita keluarkan, baik itu harta, benda, ataupun uang. Tapi perlu diingat, ketika kita mau menginfakkan sebagian harta kita, usahakan harta yang kita infakkan tersebut adalah harta yang benar-benar bagus. Bagus bukan berarti harus mahal. Bagus bukan berarti harus baru. Namun bagus adalah barang yang kita sayangi. Sebagai contoh, ketika kita melihat di perjalanan ada seseorang yang membutuhkan bantuan dari kita. Kita melihat isi dompet kita. Ada uang 100.000, pecahan 50.000. Uang yang satu kualitasnya masih bagus, masih baru, karena baru kita ambil dari ATM. Dan uang yang satu lagi sudah lecek, sudah jelek. Nah, ketika kita mau berinfak, walaupun nilainya sama, maka uang yang baru kita ambillah yang dari ATM yang harus kita gunakan untuk berinfak. Kemudian yang ketiga adalah mengenai sedekah. Sedekah memiliki arti kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak terikat oleh harta. Sedekah itu tidak hanya sekedar benda atau uang yang kita miliki, namun lebih luas daripada itu. Sebagai contoh, ketika kita ingin bersedekah dengan pikiran kita, ketika kita ingin bersedekah dengan jasa kita, ketika kita di dalam kelas memiliki teman yang kurang paham dalam suatu pelajaran, kita berikan pemahaman sampai benar-benar anak tersebut ngerti, itu sudah termasuk sedekah. Ataupun contoh yang lain, ketika kita dalam proses perjalanan, di jalan menemukan sebuah duri, kita singkirkan duri tersebut, dikhawatirkan mengenai saudara kita, maka itu juga sedekah. Bahkan lebih lagi, sedekah itu selain daripada tersebut, ada juga berupa doa. Kita doakan untuk kebaikan-kebaikan saudara kita. Kita doakan untuk kebaikan-kebaikan teman-teman kita. Itu juga termasuk daripada sedekah. Namun, lebih daripada itu, sedekah merupakan suatu amalan yang paling mudah untuk kita lakukan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tabassamuka fi wajhi
akhika sodakotun. Senyummu di hadapan saudaramu itu termasuk sodako. Begitu banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini. Begitu banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kepada kita kelapangan rezeki. Allah memberikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Akhirnya cukup sekian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Benarnya semata-mata datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, itu semata-mata datangnya dari kebodohan pribadi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.